Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail dan jelas mengenai 5 soal pusat massa fisika kelas 11. Masih bersama saya tentunya, yaitu Pak Willy ya. Oleh sebab itu saya persilakan untuk subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung channel ini. Silakan juga untuk komen dan share kepada teman-teman lain agar saya tetap dan bahkan lebih bersemangat lagi dalam menyiapkan materi-materi selanjutnya. Baik, mari kita mulai. 5 soal pusat massa. Kita mulai dengan nomor yang pertama. Soalnya sebagai berikut. 4 partikel yang massanya M1 1 kilo, M2 2 kilo, M3 3 kilo, dan M4 4 kilo ditempatkan seperti pada gambar. Tentukan letak pusat massa dari sistem tersebut. Ya, di sini ada 4 partikel. Nah, bagaimana kita menghitung pusat massa dari sistem partikel tersebut? Ya, berikut penjelasannya ya. Yaitu kita cari dengan persamaan X sama dengan sigma MI XI dibagi dengan sigma MI. Ini adalah rumus untuk pusat massa dari sistem partikel ya. Jadi ini partikel 1, ini jaraknya terhadap sumbu koordinat. Karena di sini ada 4, maka kita tuliskan jadi ada 4 ya. M1x1, M2x2, M3x3, M4x4 dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4. M di sini massa, X itu adalah absisnya dari sumbu koordinat. Jadi M1 massanya 1 kilo. Karena dia ada di koordinat 0,1 jadi X 0 ya. Kemudian M2 itu 2 kilo, X-nya 1. M3 3 kilo, X-nya juga 1. Dan M4 4 kilo, X-nya 0. Kemudian dibagi jumlah massanya 1 plus 2 plus 3 plus 4. Yang atas ini 0, tambah 2, tambah 3, tambah 0. Dibagi 3 plus 3 plus 4, 10. Nanti didapatkan setengah. Jadi absis dari pusat massanya adalah setengah. Nah, bagaimana dengan Y-nya? Nah, untuk hitung Y sebenarnya prinsipnya sama, tinggal kita ganti rumusnya. Jadi sigma MI XI per sigma MI diganti menjadi sigma MI YI dibagi MI ya. Ini sama. Kemudian Y-nya kita masukkan di sini. Yang ke 1 itu 1 ya. Yang kedua juga 1, yang ketiga 0, dan yang keempat 0. Kemudian kita kalikan 1 plus 2 plus 0 plus 0 per 10. Jadi 3 per 10. Sehingga karena ini ada di bidang, kita tuliskan koordinat pusat massanya di bidang adalah setengah, 3 per 10. Ya, jadi inilah jawaban untuk nomor 1. Soal nomor 2. Perhatikan gambar benda bidang homogen di bawah ini. Tentukan letak pusat massa benda tersebut. Jadi ini adalah gabungan beberapa batang ya. Nah, kita tahu bahwa pusat massa batang setengah panjangnya ya. Jadi kalau ini berarti setengahnya di sini ya, dan seterusnya. Nah, karena dalam sistem koordinat, maka kita tentukan pusat massa dari batang-batang tersebut ya. Untuk itu kita gambarkan sebagai berikut ya. Jadi saya bagi menjadi 4 benda ya. Yang pertama ini yang biru ya. Ini batang panjangnya 6. Berarti koordinat tengah-tengahnya ada di 3,3 ya. Oke. Berikut batang kedua yang ini. Ini panjangnya 6, setengahnya di sini juga. Jadi dari sini ke sini 3, tapi karena dalam bentuk koordinat dihitung dari titik O, maka koordinat titik pusat massa batang kedua ini adalah 6,3 ya, 6,3. Berikutnya batang ketiga yang ini, di tengah-tengahnya di sini. Dari sini ke sini 6,
ya, dari sini juga 6 ya. Ada di tengah-tengah. Kemudian batang keempat ini panjangnya itu 4, berarti setengahnya 2. Jadi dari ujung sini 2 naik ke atas ya. Atau dari titik O itu 2, ini 3 tambah 2 jadi 2,5 ya. Nah, setelah kita tentukan pusat massa dari tiap-tiap batang, baru kita jumlahkan ya, jumlahkan. Jadi ini pusat massanya adalah X bar sama dengan sigma Li Xi per sigma Li, karena ini adalah homogen, jadi tinggal panjangnya saja. Kemudian kita substitusikan 1 sampai 4 ya. Kemudian panjang satunya yang ini tadi 6, X-nya 3 ya dari sini. L2-nya yang ini juga 6 ya. X-nya 6. L3 yang ini panjangnya 4 ya, dari 4 ke 8, X-nya 6. Kemudian yang keempat ini 4 satuan ya, panjangnya, X-nya itu adalah 2. Ini 18, 36, 24, 8. Ini 6 tambah 6 tambah 4 tambah 4 ya, kayak 10 tambah 10, 20. 18 tambah 8, 26, ini 60. Jadi 86 per 20. Disederhanakan jadi 4,3. Jadi inilah absisnya dari pusat massa gabungan beberapa batang ini. Untuk Y-nya ya tinggal sama saja. Tinggal kita ganti rumusnya jadi sigma LIYI dibagi sigma LI ya. Panjangnya sama seperti ini ya. Tinggal kita ganti nilai X1, X2, X3, X4 ini dengan Y1, Y2 sampai 4 ya. Jadi 6 kali 3, kemudian 6 kali 3 lagi yang ini, 4 kali 6 yang ini, dan ini 4 kali 5. Dibagi jumlahnya pasti sama 20 ya. Ini 36 tambah 6, 24, 60 tambah 20, 80. 80 bagi 20 jadi 4. Nah, setelah itu baru kita tuliskan koordinatnya. Dari titik O adalah X bar, Y bar, yang tidak lain adalah 4,3, 4 ya. Soal nomor 3. Tentukan pusat massa dari bidang seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah bukan bidang yang sederhana, jadi kita harus menguraikan menjadi bentuk-bentuk yang sederhana, yaitu persegi ya, dan persegi panjang mungkin ya. Baik, kita mulai bagi dulu bendanya menjadi 2 ya. Ini benda 1, ukurannya berarti 2 kali 1. Kemudian benda kedua 1 kali 1 ya. Ini titik berat masing-masing. Nah, berikutnya kita tuliskan luas dan koordinat titik berat masing-masing ini ya. Untuk luas 1 ya 2 kali 1. Kemudian koordinat titik beratnya dari O ya, setengah dari 2 itu 1, setengah dari 1 itu ya setengah. Untuk benda 2, setengah dari 1 ya setengah, setengah dari 1 setengah, tetapi diukurin dari O, sehingga kita perlu tambahkan nilai 1 ini. Jadi koordinat titik pusat massa untuk benda 2 adalah setengah, 1 setengah. Nah, setelah itu baru kita menghitung titik berat gabungan, yaitu sigma AI Xi dibagi dengan sigma AI. Karena ada 2 benda, kita jabarkan jadi 2 suku ya. Kemudian kita substitusikan area satunya 2 kali 1 ya, X-nya 1, ditambah 1 kali setengah, dibagi 2 tambah 1 ya. Ini 2, ini setengah, bawahnya 3. Jadi 2 setengah per 3 dikali 2 jadi 5 per 6. Bagaimana dengan Y-nya? Nah, untuk Y sebenarnya mudah saja karena prinsipnya sama dengan X ya. Jadi kita ganti aja X-nya jadi Y. Jadi A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Oke, jadi 2 kali setengah tambah 1 kali 1 setengah dibagi 2 plus 1. Yang ini 1, yang ini 1 setengah. 2 tambah 1, 3. Tentu saja sama ini ya. Jadi 2 setengah per 3 dikali 2 kembali jadi 5 per 6. Setelah itu kita gabungkan menjadi koordinat titik berat benda yang ini ya, yaitu 5 per 6, 5 per 6.
Kita memasuki soal yang keempat. Perhatikan gambar benda bidang homogen di bawah ini. Ini ada lingkaran dilubangi ya, ini. Lingkaran besarnya jari-jarinya A, lingkaran kecilnya diameternya A ya. Tentukan koordinat titik berat benda terhadap titik O. Nah, ini bendanya sebenarnya simetris ya, seperti soal nomor 3. Maka sebenarnya titik beratnya atau pusat massa itu ada di sumbu simetri. Jadi ada di sebelah sini ya. Dengan kata lain, untuk soal ini sebenarnya kita tidak perlu mencari nilai Y-nya, karena nilai Y-nya pasti 0. Kemudian titik beratnya karena di lubang di sebelah sini, pasti titik beratnya yang semula di sini, di titik O, dia akan bergeser ke arah sini, karena distribusi massa sebelah kiri lebih rapat dibandingkan yang kanannya, pasti nanti nilai A-nya negatif ya. Oke, mari kita lihat saja ya. Kita gambar benda tersebut ya. Ini saya bagi dua ya. Benda yang lingkaran besar ini yang ke satu, dan yang lingkaran kecil yang lubang ini adalah lingkaran kedua ya. Kita hitung luas dan masing-masing koordinatnya. Jadi A1 luas lingkaran pi A kuadrat ya, dengan titik beratnya ya tentu saja 0,0. Ini adalah titik berat benda lingkaran yang besar. Nah, bagaimana dengan lingkaran kecil? Luasnya adalah pi kali ini diameternya tadi A, atau jari-jari setengah A. Setengah A dikuadratkan atau 1/4 pi A kuadrat. Dengan Z2-nya yaitu setengah A, 0 ya. Jadi di sini pusat dari lingkaran yang besar. Nah, ini adalah lingkaran yang dilubangi. Nah, sekarang bagaimana dengan gabungan? Ya, gabungan adalah karena terdiri dari dua benda, langsung saja A1X1 tambah A2X2 dibagi dengan A1 plus A2 ya. A1-nya ini pi A kuadrat, X-nya 0. Kemudian karena ini dilubangi berarti dikurang 1/4 pi A kuadrat ya, dikurangi setengah A. Ini setengahnya di sebelah kanan ya. Dibagi dengan jumlahnya pi A kuadrat dikurangi 1/4 pi A kuadrat. Yang ini 0, sehingga 1/4 kali setengah 1/8 jadi minus ya, jadi min 1/8 pi A pangkat 3. Bagian bawah ini kan pi A kuadrat, ini 1/4 pi A kuadrat, jadi 1 dikurangi 1/4 kan 3/4 pi A kuadrat. Ini pi nya coret ya, 1/8 dibagi 3/4 berarti dikali kebalikannya 1/8 kali 4/3 ya, atau 1/6, tapi ada minus ya. A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2 ya A. Jadi nilai X-nya min 1/6 A ya. Tepat seperti dugaan pertama. Nah, bagaimana dengan Y-nya? Sebenarnya karena Y-nya semua komponennya 0, pasti nanti di bagian atas kalau disubstitusi juga 0. Dibagi dengan luasnya memang ada, menghasilkan 0 juga. Atau tadi dengan alasan dia ada di sumbu simetrinya. Sehingga koordinat pusat massa dari lingkaran yang dilubangi seperti ini adalah min 1/6 A, 0. Baik, kita sampai di soal nomor 5 ya. Soalnya sebagai berikut. Setengah bola dan sebuah kerucut padat atau pejal digabung menjadi sebuah benda seperti gambar. Tentukan letak titik pusat massa benda komposit tersebut. Jadi ini termasuk dalam benda 3 dimensi ya. Dengan jari-jari bolanya A, jari-jari alas kerucutnya juga A, tetapi tinggi kerucutnya 2A. Dan tidak ada pusat koordinatnya. Jadi kita pilih saja sendiri, tentukan. Nah, ini kalau kita lihat bendanya ada simetrinya ya. Sehingga pemilihan sumbu koordinat lebih baik kita pilih di sumbu yang melewati sumbu simetri ya. Jadi seperti ini gambarnya. Ini pusat koordinatnya saya pilih di pertemuan antara setengah bola dengan kerucut. Di sini titik O-nya. X-nya ke sini ya, Y-nya ke sini, dan Z-nya ke sini sesuai kaidah tangan kanan. Kemudian benda satunya yang kerucut, ini kerucut pejal, titik pusat massanya adalah 1/4 tinggi ya. Jadi kalau tingginya 2A, maka jarak dari
pusat massa ke titik ini adalah setengah A ya. Demikian juga untuk setengah bola pejal itu jarak dari titik pusat massa ke bagian alasnya itu adalah 3/8A ya. Jadi kalau jari-jarinya A ya tentu saja 3/8A. Jadi ini jaraknya. Nanti kalau kita substitusikan ini negatif karena ada di bawah ya. Jadi yang perlu kita hitung kalau X itu bernilai 0 ya, karena pusat massanya pasti ada di nilai sini ya, X 0. Kemudian Y-nya tentu saja ada karena ini di bagian atas, bagian bawah. Dan Z-nya juga bernilai 0 karena ada di sumbu Y-nya letak pusat massa gabungan. Oke, mari kita tuliskan atau kita hitung nilai Y-nya saja. Jadi kalau bendanya 3 dimensi berarti nanti Y barnya adalah perkalian antara volume dengan jaraknya. Jadi V1 Y1 tambah V2 Y2 karena ada dua benda ya. Nah, benda 1 itu kerucut ya. Kerucut volumenya sepertiga pi A kuadrat jari-jari alas kali tingginya 2A. Jaraknya adalah setengah A ya, sudah kita hitung. Ditambah setengah bola volumenya 2/3 pi A pangkat 3 ya. Kemudian hati-hati ini jaraknya negatif karena ada di bagian bawah ya. Jadi minus 3/8A dibagi volume 1 2/3 pi A pangkat 3 dari sini ya. Kemudian volume 2 juga 2/3 A pangkat 3 dari sini. Nah, kalau kita perhatikan bagian pembilang dan penyebut itu mengandung bentuk 2/3 ya. Pi A pangkat 3. Jadi 2/3 pi A pangkat 3-nya bisa dicoret bagian pembilang dan penyebut. Sehingga yang saya tuliskan di sini sisanya. Ini 2/3 pi A pangkat 3. Jadi yang sisanya adalah setengah A. Yang ini 2/3 pi A pangkat 3. Yang ini juga 2/3 pi A pangkat 3. Jadi saya tulis min 3/8A. Kalau bagian penyebut ini kan 2/3 pi A pangkat 3 habis. Jadi tinggal 1 ya. Demikian juga dengan ini 1. Jadi setengah dikurangi 3/8. Ini setengah itu berarti 4/8 ya. Dikurangi 3/8 1/8A dibagi 2. Yaitu 1/16A. Sehingga koordinat pusat massanya dari titik asal yang saya pilih seperti ini adalah X-nya 0, Y-nya 1/16A, dan Z-nya juga 0. Demikian pembahasan mengenai 5 soal pusat massa fisika kelas 11. Saya berharap teman-teman bisa memahami ya apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan mengenai isi video ini, silahkan tinggalkan komen. Dan bila teman-teman suka, silahkan like. Jangan lupa ya, tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini mengenai video-video yang berhubungan dengan fisika. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Sehat selalu dan terima kasih.